saya terpilih jadi formatur ini, itu belum mendapatkan percakapan yang baik antara pimpinan. Karena sampai sekarang ini kita saling ngotot. Mahasiswa ngotot mau menang, birokrasi mau menang juga. Tidak ada yang melihat, akhirnya kontra terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wasila, kembali lagi di Wasila Podcast. Program kali ini kita akan berbincang santai bersama formatur Presiden Mahasiswa 2026. Halo Kak. Iya, Halo Kak Akil. Iya. Ya, bersama saya Fitra Nur Suci dan Saya Nuriza Rahman. ya jadi bagaimana kabarnya Kak Akil hari ini? Kalau masalah kabar alhamdulillah sampai sekarang baik karena hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman Wasila. Jadi kalau permasalahan kesehatan alhamdulillah. Iya, terima Iya. kasih Kak Akil telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita pada Iya. pagi hari ini. Iya, jadi Kak Akil ini kan adalah formatur terpilih sejak penetapan Presiden Mahasiswa Tanggal kemarin. 7 April ya. Iya. Walaupun sempat memiliki berbagai polemik pemilihan kemarin, akhirnya Kak Akil terpilih sebagai Presiden Mahasiswa. Betul. Gimana perasaan Kak Akil? Kalau masalah perasaan, satu adalah ketakutan yang memang betul-betul ini adalah amanah yang besar. Apakah amanah ini bisa ditanggung oleh Iya. pundak seorang Akil Abdan? Dan inilah yang menjadi tantangan juga dan menjadi spirit bagi saya bahwa amanah ini harus dituntaskan dengan baik. Ya, Iya. begitu. Kemarin kan Kak Akil backgroundnya adalah Ketua SEMA Betul. Fakultas Syariah. Betul. Kira-kira kenapa Kak Akil tertarik untuk mendaftar sebagai Presiden Mahasiswa Iya, tahun ini? awalnya memang rasanya agak bingung. Kenapa? Karena agak bingung. Satu, saya belum tahu kemana arah saya untuk keluar. Tapi pesan satu kiai saya mengajarkan bahwa pengabdian itu penting. Dulunya kita masuk UIN itu apa yang kamu cari di UIN. Kini yang saya jabati adalah apa yang kamu berikan di UIN. Nah, Iya. doktrin itulah yang tertanam kemudian untuk mendorong saya untuk mencalonkan Di- Presma UINAM gitu. Dan saya rasa pencalonan kali ini saya betul-betul siap. Kenapa betul-betul siap? Saya sudah menyelesaikan permasalahan pada diri saya. Contohnya apa? Masalah akademik saya tuntaskan. Jadi tidak ada lagi mata kuliah yang saya urusi dan apapun itu. Yang kedua adalah masalah skripsi saya sudah selesai semua. Iya. Bahkan proposal hasil pun sudah saya tuntaskan. Makanya inilah waktu saya untuk betul-betul mengabdi di UIN Alauddin Makassar sebelum saya keluar menjadi sarjana hukum. Iya. Kemudian Kak, sebelum menjabat, Kakak sendiri melihat Demayu itu seperti apa? Kalau bicara tentang di Mayu, kita harus lihat 2 tahun sebelumnya. Kenapa saya bilang 2 tahun? Karena tahun yang pertama itu Preswadil, karena saya sudah bukan maba lagi dan mulai melek Iya. politik, ya. Iya. Dan yang kedua adalah Pres Zulhamdi, karena beliau lebih dekat angkatannya, jadi saya lebih gampang untuk melihatnya. Nah, mari lihat dulu di Pres Fadil dulu. Nah, Pres Fadil ini sebenarnya permasalahan yang kita lihat di Demayu itu sering terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan mahasiswanya. Nah, ini yang betul-betul kami lihat dari 2 tahun yang sebelumnya. Yang pertama adalah masalah tentang SE 2591 itu, dan yang kedua adalah masalah tentang pagu organisasi atau uang dari dana organisasi. Nah, ini yang menjadi polemik dari 2 tahun yang lalu sehingga nama UIN selalu jelek di mata nasional. Kita kan sebelumnya diserang dengan kasus uang palsu itu ya. Cuman karena hanya masalah internal kemudian dibawa ke tingkat nasional, saya rasa itu sangat mencederai institusi UIN Alauddin sendiri. Jadi kita harus betul-betul paham dan harus lihat apakah dampak ketika kita melakukan hal tersebut berdampak baik atau buruk.
pada akhirnya kita akan kembali bahwa kita adalah sarjana dari UIN Alauddin. Iya, Ya, setelah melihat berbagai permasalahan mungkin sedari 2 tahun yang lalu, seperti yang Kak Akil tadi bilang. Nah, betul. sekarang kan Kak Akil sudah menjabat sebagai aktor utama Betul. yang mewakili aspirasi mahasiswa Yaps. di hadapan birokrasi. Mm-mm. Nah, sekarang bagaimana, apa langkah dan visi Kak Akil yang akan Kak Akil bawa selama 1 periode ke depannya? Iya, ini juga menjadi gambaran karena kemarin tidak ada pemaparan visi dan misi, dan alhamdulillah Wasilah mengundang saya dan Ya, kebetulan menanyakan apa saja visi saya ketika sudah menjabat di Presiden Mahasiswa ini. Yang pertama adalah visi saya adalah satu, ada yang namanya digitalisasi, bahwa gerakan hari ini tidak ada dorongan ketika orang turun aksi. Akhirnya apa? Akhirnya hanya berhenti di jalan, akhirnya hanya sekedar formalitas saja, tidak ada follow up ataupun dorongan setelahnya. Makanya nanti, dan kenapa saya mau lakukan digitalisasi ini? Sebelum saya menjabat, saya lihat kita kan lihat sekarang ini permasalahan Iran ya. Betul ya? Saya lihat di iNews ada seorang dosen yang diundang, dan dosen itu berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, inilah dorongan saya untuk lakukan kolaborasi antara media, dosen, dan seluruh mahasiswa agar apa? Agar ini dilirik secara Iya. masif dan secara nasional. Sadari bahwa medialah yang mampu menjembatani itu semua. Permasalahan yang kita turun di jalan sampai hari ini, kira-kira hanya seberapa saja yang hanya sampai di telinga para pejabat, pemangku kebijakan seperti DPR. Betul. Itu pun sampai di telinganya kalau kita mau datang di sana, kalau kita mau di jembatan. Kita ini bukan daerah pusat, kita ini daerah bagian dari pusat. Makanya cara untuk menyampaikan hal tersebut, ya lakukan digitalisasi. Nah, itulah gerakan yang mungkin saya canangkan. Dan yang kedua adalah masalah integrasi keilmuan. Kita di UIN Alauddin ini harus mengedepankan juga yang namanya islamisasi. Nah, ini penting, bahwa inilah yang menjadi ciri khas dari universitas-universitas yang lain. Jangan sampai kita jadi mahasiswa UIN keluar-keluar tidak tahu mengaji. Nah, inilah yang sebenarnya agak mengecewakan di masyarakat. Maksud saya kenapa saya bilang seperti ini? Kita sebagai pelajar ya harusnya memunasabah diri, memperbaiki diri. Lama-lama tajadi dunia, perbaiki banyak-banyak niatnya. Selalu perbarui niat, tiap hari perbarui niat. Kalau hari ini saya bangun pagi jam 9, ya saya bangun pagi jam 7. Nah, itu yang disebut tajadi dunia. Banyak sekarang mahasiswa yang betul-betul hanya, ya karena hidup saya begini, ya begitu-begitu aja. Iya, tidak mau Betul, mengupgrade diri sendiri ya kan? betul. Iya, betul. Iya, jadi visinya Kak Akil ini ada tadi digitalisasi Iya, ya, betul. digitalisasi agar semua aktivitas-aktivitas Betul. mahasiswa, misalkan turun ke jalan, Iya. itu akan selalu sampai kepada birokrasi, tidak hanya setelah kegiatan demo itu Iya, selesai. betul. Kira-kira ada tidak bayangan di Kak Akil ini sendiri, bagaimana untuk menjalankan digitalisasi ini nanti? Bagaimana Kak Akil memastikan efektivitas visi yang akan dijalankan nanti? Kalau untuk masalah memastikan, saya rasa saya sudah membuktikan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika saya menjadi ketua senat mahasiswa, saya bentuk suatu website yang mendukung opini. Lihat, waktu saya buat itu ada 2 kali saya disuruh untuk take down tulisan teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah terbukti atau tidak? Yang saya maksud ini adalah bukan permasalahan opini lagi, tapi untuk taking video yang memang podcast seperti ini. Iya, kenapa saya mau lakukan itu? Saya punya gambaran di satu acara yang disebut dengan Ma'iyah. Jadi anunya Cak Nun. Iya, iya. Ya, beliau adalah aktivis dan salah satu tokoh agama juga. Nah, inilah yang mendorong saya. Integrasi keilmuan inilah yang nanti saya mau tonjolkan dalam suatu mungkin perbincangan seperti ini. Nah,
Saya gabungkan antara mahasiswa dan dosen, ataupun kita panggil tokoh-tokoh secara regional di Sulawesi Selatan untuk bahas itu semua. Saya rasa ini perlu bertahap dan tidak bisa langsung meledak karena kita algoritma yang kita lihat itu. Ya. Iya. Mm, Maaf Fakil, kita mundur sedikit ke belakang soal pemilihan kemarin. mm, Pemilihan Demayu kemarin itu kan diwarnai berbagai dinamika kan. Nah, Betul. apakah menurut Kak Akil ini hasilnya itu memang sudah memiliki legitimasi yang kuat? Kalau masalah legitimasi yang kuat, dan saya rasa secara aturan, karena kita bicara legitimasi, maka secara aturan betul-betul UIN Alauddin itu sangat lemah untuk pemilihan ini. Dan inilah yang menjadi pembelajaran bagi pembuat kebijakan seperti Senat Mahasiswa yang harus membentuk secara jurisprudensi terhadap kejadian ini. Kejadian seperti apa? Kejadiannya adalah ketika hanya satu calon yang Iya. berhasil dan memenuhi syarat. Tapi di dalam buku saku ataupun di aturan lain itu tidak ada yang menjelaskan itu. Kalau kita bicara legitimasi, ini sah. Kenapa? Kenapa sah? Karena ini diambil secara musyawarah. Walaupun banyak cara yang berbeda-beda, seperti cara yang tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung ya melalui offline. Pun itu kami sudah kumpulkan petisi di setiap fakultas, ketua, sekum, bendum, itu kami sudah minta untuk dukungan. Makanya diadakan hal yang tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang legitimasi, apapun nanti caranya, selama itu tidak tertulis dalam aturannya itu bakalan sah-sah aja. Karena hari ini kita belajar tentang teori indirect. Jadi kita bicara tentang indirect election, pemilihan tidak langsung secara universal. Kita ambil patokan teori demokrasi. Demokrasi itu dipilih melalui beberapa perwakilan atau secara langsung di perkepala. Nah, ini yang menjadi harus kajian ke depannya dan menjadikan jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah aturan yang memang belum ditetapkan tapi ditetapkan karena ada kejadian tersebut. Nah, Kemudian Kak, banyak yang melihat Dema sebagai representasi seorang mahasiswa. mm-mm. Nah, menurut seorang Akil Abdan Iya, selaku presiden mahasiswa, seberapa efektif peran itu dijalankan di bawah pimpinan Kakak? kalau masalah efektivitas dari kepengurusan saya kan ini belum berjalan. Iya, ya, baru akan berjalan ya. Kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Tapi saya mencoba untuk selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan tahun kemarin. Contohnya misalnya miskomunikasi antara pimpinan yang kalau misalnya sudah buntu, ya lakukan aksi. Tapi saya coba untuk selalu berdamai pada pimpinan. Karena hari ini saya menjabat niatnya bukan untuk menentang, Iya. tapi saya mau untuk menengahi, memperbaiki apa yang sebenarnya kusut di antara hubungan kita ini selama ini. Iya. Iya, Jadi Kakak niatnya itu untuk menjadi penengah iya betul. antara pimpinan Mm-mm, dan juga teman-teman mahasiswa yang mm-mm. lain. Pun kalau tidak bisa jadi penengah, ya seminimal mungkin kita bisa upayakan kepentingan dari mahasiswa. Misalnya permasalahan UKT ya, seminimal mungkin adalah yang bisa disampaikan. Kira-kira menurut Kak Akil saat ini tuh apa sih permasalahan kampus yang menurut Kak Akil mendesak untuk segera diselesaikan? Mendesak. Kalau permasalahan kampus hari ini saya lihat 3 tahun ke belakang, saya rasa yang harus diperbaiki adalah komunikasinya. Komunikasi? Iya betul. Karena sampai sekarang saya terpilih jadi formatur ini itu belum mendapatkan percakapan yang baik antara pimpinan. Nah, itu yang permasalahannya. Kenapa saya lihat 2 tahun yang lalu Pres Zulhamdi sama Pres Fadil itu ngelawan seperti itu? Karena kayaknya sudah risau Iya. karena tidak diterima secara baik. Tapi entahlah, semoga pimpinan pada kali ini ya bisa dan mau menerima kebaikan dan ketulusan yang betul-betul yang kami mau sampaikan ini ya. Karena jadi pendidikan sebenarnya itu ibarat kita adalah anak dan bapak ataupun ibu. Karena sampai sekarang ini
kita saling ngotot, mahasiswa ngotot mau menang, dosen ataupun birokrasi mau menang juga. Tidak ada yang melihat, akhirnya kontra terus. Coba kita lihat kalau bentuknya adalah ibu, ayah, dan anak. Kita akan saling memahami antara, oh kenapa bisa anak saya bermasalah seperti ini. Nah itu yang pasti timbul kalau posisi kita diposisikan seperti itu. Jadi harus begitu sebenarnya. Karena kalau saya ngotot, saya tidak menghargai bapak saya. Saya harus pahami juga. Jadi bentuknya seperti itu. Jangan sampai kita hanya mau menang sendiri. Ini yang tidak cocok dalam dunia pendidikan. Jadi gimana nih Kak Akil menjaga keseimbangan antara tetap kritik dengan pihak kampus, Mm-mm. tapi di sisi lain juga tetap menjalin hubungan yang ideal. Iya, betul. Jadi begini, untuk masalah kritik dan saran itu bukan sebenarnya diambil secara hati. Nah, ini harus disaring secara akal. Terkadang kebanyakan sarjana yang lahir dari universitas hanya tahu sekedar teori. Beruntung teman-teman yang di organisasi sekarang, kenapa demikian? Karena di organisasi kalian dipaksa untuk memahami orang. Iya, sampai sekarang kalian dibayar atau tidak dalam organisasi. Nah inilah yang tidak didapat di dunia kerja ataupun dimanapun. Karena kalian bekerja itu adalah betul-betul ketulusan dan keikhlasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalian dipaksa untuk memperhatikan teman-teman kalian. Misalnya teman kalian capek ini begini, pasti kalian langsung sukarela. Nah ini yang kebanyakan lulusan dari sarjana itu tidak tidak pandai untuk melihat hati. Nah inilah yang saya maksud dari cerita ini, bahwa kritik dan saran ataupun menyeimbangkan itu harusnya melalui akalnya, bukan melalui karena saya adalah lebih tua dibanding kalian ya kamu harus nurut kepada saya. Tidak juga, sebaliknya juga, karena saya adalah mahasiswa yang bayar kalian, kalian harus turut juga. Tidak, kita harus saling memahami. Maka rugi misalnya kalau kita dalam berorganisasi tidak bisa memahami orang lain, karena sejatinya pendidikan itu bukan mencerdaskan secara intelektual, tapi mencerdaskan secara emosional. Jadi sebelum cerdas secara intelektual, harus Betul. cerdas secara emosional dulu ya Nice, kan? iya. Betul-betul. Karena kalau kita menempuh pendidikan itu kan ada yang namanya kesabaran, ulet, itu kan semua adalah kecerdasan emosional, Iya. ya bukan kecerdasan intelektual. Gitu. Makanya biasa terkadang banyak pepatah bilang orang cerdas biasa kalah sama orang rajin. Karena rajin itu adalah yang betul-betul sifat emosionalnya yang baik, controllingnya yang baik. Gitu. Iya, tadi kan Kak Akil menyebut kalau hubungan dengan pihak kampus itu Mm-mm. masih kurang apa terjalin dengan harmonis. Nah, bagaimana Kak Akil ini memastikan nantinya kritik-kritik yang Kak Akil sampaikan itu tetap diterima oleh pihak pimpinan? Iya, betul. Nah, inilah kenapa saya tadi bilang di awal bahwa digitalisasi inilah yang mungkin menjadi jembatan, bahwa tidak ada lagi teriakan untuk orang tersinggung. Pun kalau tersinggung, sudahlah, turunlah jadi apapun itu, karena kalian tidak bisa menduduki jabatan seperti pimpinan ataupun wakil rektor ataupun rektor dan lain kalau tidak bisa menerima secara itu. Iya. Kalaupun hal-hal kecil begitu kalian tersinggung atau pimpinan tersinggung ataupun mahasiswa sekalipun tersinggung, maka beranilah untuk menjadi manusia. Karena kita manusia dilahirkan itu ada dua senjata kita, nafsu sama akal. Nafsu ini ya itu tadi emosional. Iya. Akal ini ya controlling ini emosional. Tindakan yang kita lakukan ya melalui dari pikiran kalian. Makanya saya pernah baca dalam teori dan inilah salah satu dalam skripsi saya, bahwa kepemimpinan itu ada dua ciri-cirinya. Satu, pemimpin yang berakal, dan yang satu pemimpin yang bersyariat. Ternyata penjelasannya adalah kedua-duanya. Ternyata segala keputusan, segala masukan itu nanti akan keluar dari mulut seorang pemimpin. Kenapa bisa? Ya melalui akalnya. Sebanyak apapun nanti yang diberikan saran,
Ya pada akhirnya keputusan itu berada di pimpinan. akal kalian dan kalian akan mengeluarkan itu. Ketika mungkin mahasiswa mengalami berbagai permasalahan yang terus berulang, Iya. misal persoalan fasilitas yang kurang memadai, atau kebijakan kampus, bagaimana sebenarnya posisi Demayu dalam hal tersebut? Kalau masalah untuk fasilitas, UKT dan lain sebagainya, ini yang sebenarnya yang harus kita perbaiki sebagai mahasiswa. Terkadang mahasiswa terlalu cenderung ketika dia mau protes ada kepentingan. Contoh misalnya UKT kalian tidak baik-baik saja, ataupun misalnya saya hanya di UKT kategori 1 ataupun 3, kalian pasti tidak bakalan teriak. Nah, inilah yang mau saya perbaiki dan sampaikan kepada seluruh mahasiswa. Permasalahan UKT, khususnya UKT ya. UKT kita sudah disubsidi oleh BLU. Ya. Kita ini BLU. Jadi semua ketentuan kategori itu sudah dibayar 60%. Itu yang pertama. Untuk masalah fasilitas, sebenarnya ini juga yang jadi PR bagi pimpinan. Hal yang paling mengherankan bahwa transparansi itu tidak harus kita telanjang. Kan selalu kata begitu. Uang ini Pak yang kalian pakai untuk fasilitas itu adalah uang negara. Maka salah tidak seorang rakyat yang diambil uangnya kemudian dieksplor untuk negara dan disubsidi untuk pendidikan, kemudian kita bertanya untuk transparansinya, untuk apa uang itu dipakai, kemudian kita tidak perlu untuk asuransi itu. Kalian wajib untuk melaporkan karena aturannya begitu. Kalian perlu untuk melaporkan dana yang dipakai dalam dunia pendidikan, misalnya di bawah PTKY ini, ya harus melapor ke Kemenang. Kalau saya rasa untuk masalah fasilitas tidak ada problem kalau kita masalah transparansinya. Ini yang menjadi permasalahan di pimpinan. Dan yang kedua adalah untuk masalah fasilitas. Sebagai mahasiswa UIN harusnya kita harus sadar diri. Kenapa bilang sadar diri? UKT kita kayaknya paling murah. Standar di UNM saja kemarin saya pernah ikut lomba di UNM, masih ada yang pakai pas UNM udah kampusnya banyak ya, tapi saya rasa UIN lah yang paling relate dan yang paling cocok untuk kalangan menengah ke atas. Iya. Bagaimana Kak Akil ini nantinya akan mengadvokasi isu-isu kampus? Kalau advokasi ya pasti komunikasi satu, dorongan-dorongan visi tadi harus disesuaikan. Yang ketiga adalah hubungan antara pimpinan tiap fakultas yang harus saya jamin. Maksudnya adalah baik itu dari dekan ataupun dari organisasinya sendiri, itu harus saya perbaiki hubungannya. Kenapa? Karena biasanya permasalahan advokasi ini secara tingkat universitas itu terkadang sebenarnya bisa diselesaikan di fakultas tapi dibawa ke universitas. Misalnya untuk perbaikan UKT. UKT itu ya yang saring siapa yang untuk bisa diturunkan UKT-nya itu melalui fakultas. Nah, fakultas inilah yang sebenarnya harus diadvokasi, harus kita punya hubungan baik agar apa informasi yang memang miskomunikasi di tingkat universitas itu bisa terjalin di tingkat bawah. Jadi sebelum ke tingkat universitas harus di fakultas dulu masing-masing ya. Iya. Iya, jadi menurut Kak Akil bagaimana independensi Demayu sendiri dari pihak kampus? Masalah independensi itu saya rasa hal yang harus menyesuaikan. Menyesuaikan? Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena terkadang Demayu tidak selalu baik. Pimpinan tidak selalu baik. Demayu juga tidak selamanya buruk. Dan pimpinan juga nggak selamanya buruk. Makanya saya ulang beberapa kali bahwa kepemimpinan itu haruslah benar-benar lelah, haruslah benar-benar capek. Kenapa demikian? Kebanyakan mahasiswa sebenarnya
ketika jadi pimpinan dia tidak mau turun ke bawah-bawahnya. Inilah yang menjadi permasalahan, bahwa kalau kita jadi pimpinan, saya selalu percaya bahwa al-haibatu ba'dal amal, bahwa wibawa itu lahir dari kerjaan kita, dari pergerakan kita. Karena sadari bahwa kebanyakan mahasiswa itu ya dia tidak mau turun lagi karena dia menganggap bahwa saya adalah pimpinan kalian. Jadi saya harus dihormati. Saya tidak sampai sekarang saya tidak bakalan malu untuk angkat kursi di depan anggota saya karena ya kita hanya sama-sama mahasiswa. Nah, untuk permasalahan independensi ya, harusnya kita pintar-pintar sebagai pimpinan untuk lihat hal tersebut. Kapan kita untuk ofensif, kapan kita untuk defensif. Oke, sedikit Kak. Kak Akil ini bayangannya sebagai presiden mahasiswa. Ini sebenarnya UIN Alauddin di bawah kepengurusan Kakak ini maunya nantinya dibawa kemana seperti itu? Maksudnya harapan Kak Akil dalam satu periode ke depan, apa yang Kak Akil harapkan dari kepengurusan di bawah pimpinan Kak Akil sendiri? Iya, saya dalam kepemimpinan ini sebenarnya tujuannya adalah restorasi. Restorasi apa? Nama baik dari kampus. Sekarang saya tidak terlalu mau untuk menghancurkan nama universitas karena ketakutan itu yang selalu saya rasakan, bahwa anak UIN itu ya agak lain. Sampai-sampai di media kan kemarin ada keluaran tuh bahwa UIN Alauddin sudah tidak jelas kemampuannya, banyak juga minta gajinya. Iya, iya. Nah, sudah hal begitu, nanti kalau misalnya ada permasalahan kampus kemudian kita besar-besarkan, apa jadinya UIN ini? UPAL juga belum hilang di pikiran orang lain, di pikiran orang banyak. Jangan sampai UIN ini, khususnya Alauddin ini, hanya dibilang adalah pembuangan dari universitas lain. Itu yang kita takutkan. Teman-teman, hari ini kayaknya saya satu-satunya mahasiswa di hukum tata negara yang betul-betul bimbel untuk masuk ke UIN. Karena saya anggap susah. Ternyata ya teman-teman tahu. Saya betul-betul belajar itu bimbel. Karena saya di alumni saya itu, saya diajarkan untuk tidak pernah untuk menyontek. Sampai sekarang pun untuk ujian nggak pernah nyontek. Nah, sebagai presma yang hari ini menjabat atau akan menjabat dan akan dilantik, saya harus perbaiki diri terlebih dahulu. Bagaimana saya untuk memperbaiki orang banyak kalau masalah saya tidak selesai? Itu yang bisa sampaikan, bahwa saya mau arahkan DMAYU ini untuk sebagai restorasi, memperbaiki nama UIN Alauddin. Ya, agar kampus kita juga tidak dicap Iya, sebagai kampus yang buang palsu atau isu-isu yang jelek. Sampai ini pun teman-teman tahu kan permasalahan dari Pemilma tahun ini kan? Tahu? Iya, tahu. Pemalsuan itu kan? Wasilah sempat bikin kan? Iya. Saya bahkan sebagai anak hukum saya mampu untuk mempidanakan hal tersebut, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya menjaga institusi saya. Saya juga bukan sejahat-jahatnya iblis yang masih mau menyembah Tuhannya. Artinya saya bukan menganggap pimpinan adalah Tuhan. Saya anggap pimpinan adalah sebagai orang tua. Saya tidak mau sebagai anak menjelek-jelekkan orang tua di depan orang lain. Ada juga istilahnya Kak, kalau yang bisa jelekkan UIN, Iya, mahasiswa UIN sendiri. Karena tidak mungkin mahasiswa UI pergi menjelek-jelekan. Bahkan begini hal yang paling lucu lagi, waktu saya menjabat menjadi ketua senat mahasiswa, saya pernah mendukung. Tahu rektor dari UIM sekarang, Prof. Muammar? Iya, beliau kan pernah diserang itu ketika jurnal palsu itu. Oh iya. Saya berkomentar di situ. Ternyata komentar saya hanya bilang begini, maaf untuk permasalahan ini, mari lihat dulu
beda-beda mungkin field risetnya, sehingga novelty-nya juga berbeda. Saya bilang begitu, standar Profesor UI turun untuk komentari itu. Teman-teman bisa cek nanti. Artinya apa? Saya mau lihat betul-betul institusi ini sangat baik di mata minimal secara regional. Ya. Iya, sebagai presiden mahasiswa, tentunya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mahasiswa UIN Alauddin itu sendiri, Iya. Kak. Banyak sekali yang mau saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Tapi yang paling penting adalah ketika kita jadi mahasiswa, ambil kesempatan sebanyak-banyak mungkin. Kalau kita bisa mengkritik jadi mahasiswa, ya silakan mengkritik. You are created for something, you are not created for nothing. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Bukan tidak diciptakan tidak menjadi apa-apa. Kalau sampai sekarang kita bilang saya hanya mahasiswa UIN tidak bisa apa-apa, buktikan pada skala nasional ataupun internasional bahwa mahasiswa UIN itu bisa juga bersaing di tingkat nasional. Kami kemarin lomba debat misalnya, kami tidak dibayar sepersen pun di tingkat nasional. Kami melawan salah satu UGM, UI, Unhas, kami alhamdulillah juara 2 pada saat itu. Nah pertanyaannya, apakah saya pernah menagih untuk meminta uang? Tidak, karena saya adalah tulus untuk memperbaiki itu betul-betul nama UIN. Untuk pesan dari mahasiswa, satu lagi, jangan terlalu untuk selalu individualistik, bahwa kita betul-betul hanya mau mementingkan diri kita, tapi tidak mau melihat hal-hal yang lain. Seminimal mungkin jagalah nama universitas itu. Seminimal mungkin ya kalian bisa bantu teman-teman yang lain menyuarakan ataupun hal-hal sekecil apapun, bantulah itu. Jangan sampai kita sebagai sarjana baru selalu mementingkan diri sendiri. Pokoknya kalau saya beruntung, ya itulah yang nanti mencederai Indonesia. Karena kenapa saya bilang begitu? Sampai sekarang kalau kita bilang pimpinan kita ataupun pemangku kebijakan kita seperti DPR terlalu banyak korupsi, coba tanyakan sama diri kalian, kalau kalian diberikan 1 miliar tiap hari, apakah kalian mau terima itu? Saya rasa banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki di mahasiswa. Mahasiswa sekarang kalau dia tidak turun di kafe ataupun hal-hal yang bermewah-mewah, tidak bakalan mau untuk mendengarkan orang itu. Iya, selain kepada mahasiswa, mungkin Kak Akil ada yang ingin disampaikan kepada pihak kampus sendiri, karena nantinya pastinya Kak Akil akan banyak berkolaborasi dengan pihak kampus kan. Iya. Untuk pimpinan, saya himbau bahwa lihatlah kami sebagai anak-anak kalian. Jangan lihat kami sebagai investor kalian. Terkadang kalau misalnya pimpinan ini terlalu melihat bahwa mahasiswa ini harus dibiayai dengan uang, tidak. Kami hanya mau minta untuk dukungan seperti apa. Contoh misalnya Wasilah ini dibimbing secara baik, ada dosen yang memperhatikan. Ya minimal sebegini mungkin adalah misalnya pembimbing-pembimbing, banyak orang dakwah di sana, banyak dosen-dosen. Nah, itulah yang memang kurang di pimpinan, kurang memberikan support kepada mahasiswanya. Kalau tidak bisa dukung secara finansial, ya dukung secara tenaga. Dia selalu menganggap bahwa mahasiswa buang-buang uang. Ya kalau misalnya kita keluar lomba, bukan investasi, itu yang biasanya. Bahwa kalau mahasiswanya berprestasi, kalau mahasiswanya baik di luar, itu merupakan investasi terbaik bagi universitas. Kenapa saya bilang? Contoh misalnya, siapa kemarin namanya yang dari Saintek ini, Edi Sul. Ya, dia kan penerima beasiswa dari Cambridge University. Nah, kalau misalnya dia melakukan penelitian di sana, kolaborasi dengan profesor ataupun doktor, kemudian mencantumkan namanya dalam satu jurnal dan mencantumkan nama UIN Alauddin, itu yang menjadi hal terbesar dan sumbangsi terbesar
bagi UIN Alauddin. Cuman pimpinan tidak mengarahkan mahasiswanya seperti itu. Pimpinan hanya mau tahu kamu cepat lulus. Pimpinan hanya mau tahu kamu tertib sama saya. Tahun kemarin berapa banyak mahasiswa yang diskorsing hanya gara-gara menyuarakan hal tersebut. Padahal itu hal remeh-temeh menurut saya. Itu hanya komunikasi. Kalian sebagai saya anggap adalah orang yang betul-betul lebih dewasa karena melihat umur kalian dan pendidikan yang lebih matang. Harusnya bisa memahami adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa. Kami masuk di universitas ya mau mengembangkan diri. Bukan hanya untuk disuruh masuk kelas yang pada akhirnya nggak jelas nanti pelajarannya. Ada yang memang betul-betul, cuman hanya 1-2 orang. Itu yang saya sayangkan dari kinerja dari pimpinan ataupun dosen-dosen yang lain. Iya, sedikit Kak terakhir, kira-kira program kerja unggulan Kakak di 1 periode ke depan ini, apa? Kalau masalah program unggulan, satu adalah konvensi internasional. Ya, itu yang kami canangkan sampai sekarang. Kami mau mencoba untuk lebih tembus lagi ke kancah internasional. Di konferensi internasional ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas termasuk Unismu, DDI Mangkoso. Nah, itu yang menjadi langkah awal untuk UIN Alauddin yang dilihat bahwa lembaga organisasi kemahasiswaan itu bisa juga mendukung universitas dalam peningkatan akreditasinya minimal itu. Iya. Mungkin saya rasa sudah cukup, Kak. Mm-mm. Iya, terima kasih banyak Kak Akil atas Iya, sama-sama. waktunya hari ini dan juga untuk Sobat Wasila, itulah tadi bincang kita bersama formatur Presiden Mahasiswa 2026 Akil Abdan Syakuran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.